Qawluhu huwa ad-dalil jumliyuh. Saya baca luarnya dulu ya, biar makin hafal. Dalil tersebut adalah dalil secara ijmali, al-ijmaliyuh. Dalil yang secara garis-garis besar. Alladzi yajibu ala mukallafin min dzakarin aw untha ma'rifatuhu. Yang mana dalil ijmali itu wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf, baik itu laki-laki atau perempuan. Kama yaquluhu Ibnu Arabi Sanusi, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Arabi dan Imam Sanusi. Yukaffirani man lam ya'rifuhu. Dan beliau berdua mengkafirkan orang yang tidak mengerti dalil ijmali itu. Fahdhar yakuna fi imanika khilafun. Maka awas, hindari, jangan sampai di dalam imanmu itu ada beda pendapat ulama yang mengatakan imanmu itu tidak cukup, ada yang mengatakan cukup. Jangan sampai, harus mengikuti pendapat yang siapapun tidak akan mengatakan kafir dari keimananmu itu, yaitu dengan mengetahui dalil jumlah. Qauluhu ay li sidqi dhabitihi alaihi. Kenapa dikatakan dalil ijmali? Karena definisi dalil ijmali itu cocok dengan dalil di atas itu. Wa kadza yaqulu fi nadhirihi mimma ya'ti. Kemudian sejenis dalil di atas juga nanti fi ma ya'ti, di keterangan nanti dikatakan demikian juga, dalil ijmali juga. Wa'lam anna hadha ad-dalila yatawaqqafu ala sab'ati madalibah. Awwaluha thubutu Zaidin alal ajrami al-mu'abbari anhu bil a'radi. Ketahuilah bahwa dalil ijmali itu membutuhkan 7 perkara, 7 hal yang dituntut. Pertama dari 7 itu ialah bahwa ada sesuatu yang lebih daripada benda itu. Jadi misalnya ada air, ada yang lebih dari air itu. Apa? Jernih misalnya, atau keruh airnya itu, atau panas. Jadi ada sesuatu yang lebih daripada benda, yang diistilahkan dengan a'rad. A'rad itu sifatnya benda. Saniha subutu kaunihi la yaqumu bi nafsihi. Yang kedua dari 7 perkara itu ialah bahwa sesuatu yang lebih dari benda itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya ada jernih, tapi tidak airnya. Jernih itu mana yang jernih? Enggak, jernih sendirian, enggak ada airnya, enggak bisa. Pasti sifat benda itu berdiri pada benda. Salisuha subutu kaunihi la yantaqilu ila min jermin ila akhirah. Yang ketiga dari 7 perkara itu ialah bahwa sesuatu yang lebih dari benda itu tidak akan mungkin berpindah dari suatu benda ke benda yang lain. Jadi putih, misalnya ada kertas putih. Putihnya kertas ini tidak mungkin berpindah kepada kertas yang satunya. Rabi'ah subutu kaunihi la yakmunu. Yang keempat ialah bahwa sesuatu yang lebih dari benda itu, yaitu a'rad itu, tidak mungkin tersembunyi. Tidak mungkin tersembunyi, artinya pasti ada di benda itu. Khamisuha subutu kaunil ajrami mulazimatan lidzalika zaidi. Yang kelima ialah bahwa benda-benda itu pasti menetapi, pasti lengket dengan sesuatu yang lebih itu. Jadi benda itu ada ukurannya, ada meterannya, ada panjangnya, ada kasar, apakah halus, apakah putih, apa warna-warna yang lain. Itu pasti ada sifat-sifat itu. Sadusuha subutu kaunil qadimi la yan'adimu. Yang keenam ialah bahwa sesuatu yang qadim itu tidak mungkin musnah. Sesuatu yang qadim tidak mungkin hilang.
pasti ada. Sabiha istihalatu hawaditsa la awwala laha. Yang ketujuh dari 7 perkara itu ialah bahwa sesuatu yang baru itu mustahil ada sesuatu yang baru itu tidak berawal. Sejak kapan wujudnya, tidak ada sejaknya, itu mustahil. Waqad jama'tu fi dzalika, waqad jumi'atnya fi qouli ba'dihim Zaidu ma qama man laqal ma kummina man fakkala adam qadimun lahina. Zaidu ma qama man laqal makam makumina. Zaidu ma qama man laqal makumina man fakkala adam qadimun lahina. Zaidun maqama man taqal. Zaidun ada sesuatu yang lebih. Maqama makum mina man fakkala adam qadimun lahana. Fa asyara bi qoulihi Zaidun ilal awal. Kata-kata Zaidun di bait itu mengisyaratkan pada yang pertama, bahwa sesuatu yang lebih dari benda itu ada. Zaidun kan lebih. Wa biqaulihi qama bi hasbi alifi ma an-nafiyati lil wazni maqama ya. Kata-kata syair mengatakan maqamah itu alifnya manafi tidak bunyi karena wazan syairnya adalah rajas ya. Abi qoulihi man taqal bi iskanil lamih lil wazni ila salisi. Kata-kata beliau man taqal itu lamnya dibaca sukun, bukan karena jazm, bukan, tetapi karena memang wazan syair tidak memungkinkan untuk diharkat. Itu mengisyaratkan pada yang ketiga, pada sesuatu yang ketiga, bahwa tidak mungkin sesuatu yang lebih dari benda itu berpindah ke benda yang lain. Wa qoulihi makamuna ila rabi'i. Kata-kata makamuna itu mengisyaratkan pada yang keempat. Sesuatu yang keempat ialah bahwa sesuatu yang lebih itu tidak mungkin tersembunyi. Wa qoulihi man fakka ila al-khamisi. Kata-kata syair man fakka itu mengisyaratkan pada sesuatu yang kelima, bahwa yang kelima itu ialah benda itu pasti punya sifat itu, punya sesuatu yang lebih itu. Abi qoulihi la adam qadimun bidhammi awalihi waskuni tsanihi ila sadisi. La udim ya, udim awalihi waskuni tsani. La udim qadimun. Sesuatu yang qadim tidak mungkin musnah. Itu mengisyaratkan pada yang keenam. Qawli la hina al muqtada min la hawaditsa la awalaha illa hawaditsa la awalaha ila sabi. Kata-kata la hina itu adalah muqtada, itu apa ya? Diringkas dari atau singkatan daripada la hawaditsa. La awwalaha, la haditsa, la awwalaha itu disingkat menjadi la hina. Itu kata-kata itu mengisyaratkan pada yang ketujuh. Wa dalilul awwali al musyahadatu idmamin aqilin ila wa yuhissu anna lahu ma'aniya zaidatan alaihi. Dalil dari perkara yang pertama, bahwa pasti benda itu ada yang lebih dari benda. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah musyahadah fakta di lapangan. Kita ketahui tidak ada benda itu tidak bulat, tidak persegi, tidak kerucut, tidak tebal, tidak tipis. Itu faktanya memang begitu. Sebab siapapun yang berakal, tidak ada seorang pun dari yang berakal kecuali dia pasti merasakan bahwa benda itu punya makna-makna yang lebih dari benda itu. Wa kadzalikal khamisu, juga yang dalilnya yang kelima
Dalil yang kelima bahwa benda itu pasti punya sifat itu. Apa dalilnya? Ya, fakta di lapangan. Yang kita lihat semua benda demikian. Wa dalilu tsani annahu la qama bi nafsihi lazimah qalbul haqiqi id haqiqatul aradi ma qama bi ghairihi. Dalil dari sesuatu yang kedua itu bahwa tidak mungkin sifat benda itu berdiri sendiri. Apa dalilnya? Dalilnya ialah apabila sifat arad itu berdiri sendiri, tidak lengket pada bendanya, maka berakibat pada membalik hakikat, merubah hakikat. Sebab hakikat sifat benda itu adalah sesuatu yang ada pada yang lain. Berdiri sendiri tidak pernah kita lihat. Faktanya begitu. Wa dalilu tsalisi annahu law intaqala lazima qiyamuhu bi nafsihi fi lahdhatil intiqali wa qad dhahara budlanuhu. Dalil dari sesuatu yang ketiga yang ketiga ialah bahwa sifat benda itu tidak mungkin berpindah kepada suatu benda ke benda yang lain. Itu apa dalilnya? Dalilnya ialah bahwa apabila sifat benda itu berpindah, maka otomatis ketika dia berpindah itu berdiri sendiri, tidak lengket pada benda. Sedangkan sudah batal mengatakan bahwa sifat benda itu berdiri sendiri, sudah batal di atas. Wa dalil rabi'an lau kamuna lazimal jitima'ud diddaini idlau taharraka al-jirmu ba'da an kana sakinan wa faradna anna sukuna kaminun fihi lazima jitima'ul harakati was sukuni. Wa qad alimta anna dalil khamisi al-musyahadatu. Kemudian dalilnya sesuatu yang keempat. Dalilnya sesuatu yang keempat bahwa sifat benda itu tidak mungkin tersembunyi. Apa dalilnya? Ialah seandainya sifat benda itu bersembunyi, maka otomatis terjadi menyatunya dua perkara yang berlawanan, yang tidak mungkin bersatu. Sebab apa? Sebab apabila benda itu bergerak setelah benda itu diam, padahal kita mengandaikan bahwa diamnya benda itu tersembunyi di benda itu, maka otomatis berakibat menyatunya bergerak dan diam pada satu benda. Itu padahal mustahil, bergerak dan diam itu mustahil. Waqad alimta, sedangkan Anda sudah tahu bahwa dalilnya yang kelima itu adalah fakta di lapangan yang kita lihat semua benda itu demikian. Dalil khasadisi anna kullu man yattasifu bil adami jaizul wujudi wa kullu ma kana kadzalika fa huwa haditsun. Dalilnya sesuatu yang keenam yaitu yang mengatakan tadi yang keenam itu adalah bahwa sesuatu yang qadim itu tidak mungkin musnah, tidak mungkin hilang. Apa dalilnya? Ialah dalilnya bahwa segala sesuatu yang bersifatkan tidak ada itu pasti keberadaannya itu mungkin, bukan pasti, tapi mungkin keberadaannya itu. Sedangkan segala sesuatu yang mungkin, bukan pasti, sesuatu yang mungkin itu pasti baru, apapun. Wa qad istadallu 'ala sabi'i bi adillatin katsiratin muqarraratin fil kubra wa ghairiha man aradaha falyuraji'ha. Sedangkan sesuatu yang ketujuh ialah bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang baru tidak berawalan, tidak bermula. Itu dalilnya oleh para ulama banyak sekali. Banyak dan dalil-dalil itu diterangkan di kitab Al-Kubra dan kitab yang lain. Jadi orang yang ingin dalil-dalil itu maka bacalah kitab Al-Kubra. Maka lihat referensi kitab Al-Kubra karangan Imam Sanusi itu. Yukaffirani taqaddama an-naw khilaful mukhtari.
Kata-kata kafirani itu sudah diterangkan bahwa pendapat kafir, mengatakan kafir orang yang tidak tahu dalil ijmali itu adalah kafir, itu adalah berlawanan, adalah berbeda dengan kaul yang dipilih ulama. Yang dipilih ulama ialah bahwa orang tidak tahu dalil ijmali itu tetap muslim. Jadi jangan panik, jangan sedih karena tidak paham, misalnya kitab ini, kitab Dasuki tidak paham, yang penting yakin kepada Allah. Fahdar tadi an ayyakuna ila akhirih fa innal hadar fa innal hidra bil kasri bi ma'nal bil kasri bi ma'nal ihtirazi kama fil qamusi. Kata-kata fahdar itu artinya adalah ihtariz, jauhilah, jaga jarak lah, jauhilah, jangan sampai imanmu disengketakan ulama. Sebab maknanya hidrah kalau dibaca kasrohnya adalah menghindar, sebagaimana itu di kitab Qamus Al-Muhid Imam Istirabadi.